saya Putri Citra Pramesta Dewi, absen 13 dari kelas 10 PH8. Di sini saya akan menjelaskan communication skill. Apa itu communication skill? Communication skill atau keterampilan komunikasi adalah seni bertukar informasi atau bertukar pengetahuan seperti menggunakan media komunikasi untuk berinteraksi. Unsur-unsur communication skill ada komunikator. Komunikator adalah yang mengirim pesan. Yang kedua ada pengkodaan atau encoding, pengubahan perasaan menjadi pesan yang dipahami. Yang ketiga ada pesan. Pesan adalah informasi yang dikirim oleh komunikator. Yang keempat ada media saluran. Media saluran adalah sarana yang digunakan untuk mengirim pesan secara lisan maupun visual. Yang kelima ada pengkodaan, decoding. Decoding adalah proses memahami pesan yang diterima. Yang keenam ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Yang ketujuh ada umpan balik. Umpan balik adalah tanggapan atau reaksi terhadap pesan yang diterima. Yang ketiga ada jenis-jenis. Berdasarkan cara penyampaian informasi ada komunikasi tertulis adalah melalui tulisan. Contohnya adalah surat. Yang kedua ada komunikasi lisan seperti percakapan langsung. Contohnya adalah diskusi dalam kelas. Yang berdasarkan aliran informasi ada komunikasi satu arah yang hanya melibatkan pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain tanpa umpan balik. Contohnya adalah surat edaran. Yang kedua ada komunikasi dua arah yang hanya melibatkan pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak lain mengikuti umpan balik. Contohnya percakapan langsung. Yang C berdasarkan perilaku. Komunikasi formal di acara resmi menggunakan bahasa baku. Contohnya adalah presentasi di kantor. Yang kedua ada komunikasi informal digunakan di situasi santai dan tidak baku seperti obrolan dengan teman di kafe. Yang ketiga ada komunikasi non formal. Digunakan saat situasi tidak terlalu resmi tetapi memiliki tujuan tertentu. Contohnya adalah diskusi kelompok di kelas. Yang D berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada komunikasi internal yang terjadi di dalam organisasi atau kelompok. Contohnya antara manajer dengan karyawan. Yang kedua ada komunikasi eksternal, yaitu yang terjadi di antara organisasi atau kelompok dengan pihak luar, seperti antara perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat ada faktor-faktor. Faktor-faktor ada keragaman budaya, dapat mempengaruhi cara komunikasi atau memahami. Contohnya seperti di budaya kita, kontak mata dianggap tanda kepercayaan, sedangkan budaya lain tanda agresi. Yang kedua ada kesalahan dalam menerima pesan, dapat mempengaruhi cara komunikasi memahami karena perbedaan bahasa, istilah, atau konteks. Contohnya, ketika menggunakan istilah yang tidak familiar dengan komunikan. Yang ketiga, ada emosi. Emosi dapat mempengaruhi cara komunikasi dan memahami. Contohnya, ketika komunikan marah, bisa saja kita tidak paham. Yang keempat, ada pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara komunikasi dan memahami. Contohnya, ketika seseorang yang trauma dengan topik tertentu akan menjadi sensitif. Yang kelima ada latar belakang. Latar belakang dapat mempengaruhi cara komunikasi atau memahami seperti ekonomi, sosial, pendidikan. Contoh, ketika seorang dengan latar belakang pendidikan yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang beda dengan topik tertentu. Yang keenam ada hubungan komunikator dan komunikan. Dapat mempengaruhi cara komunikasi memahami dengan mungkin lebih terbuka dan jujur. Yang kelima ada komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah proses komunikasi yang tepat jelas kepada komunikan sebagai komunikan. Yang pertama ada berbicara dengan jelas, tidak ambigu dan membingungkan. Yang kedua berbicara dengan tersenyum, jadi komunikan lebih nyaman dan terbuka. Yang ketiga ada berbicara dengan santai, jadi tidak terlalu formal. Yang keempat ada berbicara dengan interaktif agar komunikan mudah memahami. Yang kelima ada berbicara dengan sopan dan menghormati agar merasa dihargai. Yang keenam ada komunikasi pelanggan dengan kolega, yaitu seperti rekan kerja dalam suatu organisasi atau tim. Yang kedua ada pelanggan dengan klien, yaitu organisasi atau perusahaan dengan klien. Yang ketujuh adalah komunikasi antar budaya.
Yang pertama ada siapa nama Anda? Yang dalam bahasa Jawanya adalah Supujengan, yang bahasa Balinya Sirawastami. Yang kedua ada berapa umur Anda? Dalam bahasa Sundanya Sabaraha Yuswa Anjen, yang bahasa Balinya Sampun mungkin Yuswa Indap. Yang ketiga ada di mana Anda tinggal? Bahasa Acehnya adalah Patinggai. Yang ketiga bahasa Balinya Ring Rijo Nyani Ngoyong. Terima kasih.